Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulzilatun Nabawiyah, NIM 1262042021140 dari kelas Tadris Matematika 5E dengan mata kuliah Struktur Aljabal Ring oleh dosen pengampu Bapak Diki Ari Mubarok MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ideal prima, di mana di sini ada definisi tentang ideal prima, yaitu misalkan R ring komutatif dan N ideal dari R, maka ideal N disebut ideal prima jika memenuhi kondisi berikut ini. Jika AB anggota N, maka A anggota N atau B anggota N ini setara dengan AB plus N sama dengan N, maka A plus N sama dengan N atau B plus N sama dengan N. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh tentang ideal prima, di mana contoh yang pertama yaitu jika R ring komutatif tidak memuat pembagi 0, maka R atau himpunan 0 sama dengan himpunan 0A ditambah himpunan 0B ditambah 0, di mana AB adalah anggota dari R, sama dengan himpunan 0. Di sini himpunan 0A yaitu himpunan 0, himpunan A, himpunan B. Pada R atau himpunan 0 berlaku AB ditambah himpunan 0 yaitu hasilnya sama dengan himpunan 0, di mana AB sama dengan 0, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 karena R ring tanpa pembagi 0. A ditambah himpunan 0 sama dengan himpunan 0, B ditambah himpunan 0 sama dengan himpunan 0. Jadi di sini himpunan 0 adalah ideal prima. Contoh yang kedua yaitu diketahui ZX, misalkan I sama dengan himpunan Fx anggota ZX anggota F0 adalah bilangan bulat genap. Buktikan bahwa I sama dengan XZ, apakah I ideal prima dari ZX. Penyelesaiannya yaitu karena setiap elemen Fx di Xz berbentuk Fx sama dengan XGX ditambah ZHX, maka diperoleh F0 sama dengan ZH0, sehingga Fx anggota I atau XX himpunan bagian dari 1. Misalkan Fx anggota 1, maka Fx sama dengan ANX pangkat N ditambah A X plus 2H, Fx sama dengan X dalam kurung AN X pangkat N-1 ditambah A1 dalam kurung A1 ditambah 2H, Fx anggota dari XZ diperoleh 1 himpunan bagian dari XZ, jadi 1 sama dengan XZ. Misalkan UX, Fx anggota himpunan bilangan bulat ZX dan UX Fx sama dengan F XF dalam kurung X ditambah 2G dalam kurung X, karena U0 dan V0 bilangan bulat dari U0 dikali V0 sama dengan ZG 0, maka diperoleh U0 adalah bilangan bulat genap atau V0 adalah bilangan bulat genap. Jadi XZ adalah ideal prima dari himpunan bilangan bulat Z. Di sini ada yang bukan contoh ideal prima. Contoh soalnya yaitu misalkan R sama dengan Z ditambah Z1 dan I sama dengan 1 ditambah 1 kuadrat R, maka akan ditunjukkan apakah I ideal prima atau tidak ideal prima pada R. Dibuktikan bahwa R sama dengan
Z ditambah ZI, jadi I sama dengan dalam kurung I ditambah I kuadrat R sama dengan I ditambah ZI ditambah I kuadrat dalam kurung R sama dengan 2I R sama dengan 2I dalam kurung 2 ditambah ZI, yaitu 2ZI ditambah 2ZI kuadrat sama dengan min 2Z ditambah 2ZI. Jadi diambil A sama dengan A1 ditambah A2I anggota dari R dan B sama dengan B1 ditambah B2 anggota dari R. Misalkan AB anggota I, maka AB sama dengan dalam kurung A1 ditambah A2I ditambah dalam kurung B1 ditambah B2I sama dengan A1 B1 ditambah A1 B2I ditambah A2 B1I ditambah A2 B2I kuadrat sama dengan A1 B1 ditambah di dalam kurung A1 B2 ditambah A2 B1 dalam kurung I dikurangi A2 B2 sama dengan dalam kurung A1 B1 dikurangi A2 B2 ditambah dalam kurung A1 B2 ditambah A2 B1I. Karena AB adalah anggota dari I, artinya A1 B1 dikurangi A2 B2 anggota 2Z, dan dalam kurung A1 B2 ditambah A2 B1 anggota dari 2Z. Bukti penangkalnya itu misalkan dipilih A sama dengan 3 ditambah 3I bukan anggota dari I, dan B sama dengan 3 ditambah 3I bukan anggota dari 1I, maka AB sama dengan dalam kurung 3 ditambah 3I dalam kurung 3 ditambah 3I sama dengan 9 ditambah 9I ditambah 9I ditambah 9I kuadrat. Hasilnya yaitu 18I anggota dari I. Karena A bukan anggota dari I dan B bukan anggota dari I, tetapi AB anggota dari I, maka berdasarkan definisi maka I bukan ideal prima. Contoh yang kedua, misalkan N lebih dari 1, maka dalam ring bilangan bulat ideal NZ adalah prima jika dan hanya jika N adalah prima. Dalam kurung himpunan 0 juga ideal prima pada Z. Penyelesaiannya itu akan dibuktikan menggunakan kontraposisi. Diketahui N bukan bilangan prima, akan ditunjukkan bahwa NZ sama dengan N bukan ideal prima. Karena N bukan prima, maka di sini N sama dengan CD, di mana C lebih kecil dari N dan D lebih kecil dari N dengan N sama dengan CD anggota NZ, tetapi CD anggota NZ, sehingga NZ sama dengan N bukan ideal prima. Nah, di sini ada teoremanya. Misalkan ring komutatif R dengan elemen satuan I dan J adalah ideal dari R dengan I kurang dari J jika P adalah ideal J prima dan dari R, maka P adalah ideal J prima. Contoh soalnya yaitu diberikan himpunan Z4 yang dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian dalam kurung Z5 ditambah dalam kurung Z5 penjumlahan perkalian adalah ring komutatif dengan elemen satuan diberikan ideal J kurang dari J dan P dalam himpunan 0, 2, 4. Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu karena I kurang dari J maka ambil sembarang I sama dengan 3 sama dengan himpunan 0, 3 dan J sama dengan I himpunan 0, 1, 2, 3, 4 pada Z5 akan ditunjukkan bahwa P adalah ideal J prima. P
dikurangi JP sama dengan himpunan 024 dikurangi himpunan 0, 1, 2, 3, 4 dikali himpunan 024 sama dengan himpunan 024 dikurangi himpunan 024. Jadi di sini hasilnya yaitu himpunan kosong. Karena diperoleh P min JP yaitu himpunan kosong kurang dari P min IP, maka P adalah ideal prima. Selanjutnya yaitu materi tentang ideal maksimal, di mana definisinya yaitu suatu ideal M disebut ideal maksimal dari suatu ring R jika M tidak termuat dalam ideal lainnya selain M sendiri dan R. Dengan kata lain, M adalah ideal maksimal jika M tidak mempunyai pembagi sejati selain R. Suatu ring mungkin saja mempunyai beberapa ideal maksimal yang berlainan. Contohnya yang pertama yaitu diketahui 5Z himpunan 5N anggota Z sama dengan 5 ideal dalam ring Z dan 5Z merupakan ideal maksimal. Penyelesaiannya yaitu Z atau 5Z sama dengan himpunan N ditambah 5Z anggota N anggota Z sama dengan himpunan 0 ditambah 5Z ditambah 1 ditambah 5Z ditambah 2 ditambah 5Z sama dengan himpunan 0 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 15 himpunan 1 ditambah 6 ditambah 11 himpunan 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah himpunan 3 tambah 8 ditambah 15 ditambah himpunan 4 plus 9 plus 14, hasilnya yaitu sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4 yaitu sama dengan Z5. Diketahui bahwa Z5 merupakan berhingga tidak memuat Pn sejati menurut teorema Z5 sama dengan Z atau 5Z jika dan hanya jika 5Z yaitu ideal maksimal. Contoh yang kedua, asumsikan bahwa R adalah ring komutatif dan R sama dengan 30 jika I adalah sebuah ideal dari R dan I sama dengan 10. Buktikan bahwa I adalah ideal maksimal dari R. Penyelesaiannya itu R adalah ring komutatif dan R sama dengan 30 adalah ideal dari R dan I sama dengan 10 sehingga R tidak sama dengan I dan R tidak sama dengan I. Untuk menunjukkan bahwa I adalah ideal maksimal dari R, maka perlu diandaikan ada ideal proper dari R yaitu N anggota C akan ditunjukkan bahwa N sama dengan 1 atau N sama dengan R. Jadi I himpunan dari N himpunan dari R, maka I, N, dan NI anggota dari R 10 anggota dari N, maka N sama dengan 10 untuk K anggota dari Z, N anggota dari 30, jadi kemungkinan N adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. 10 anggota dari N, maka kemungkinan anggota N hanya 10 atau 30, sehingga N sama dengan 1 atau N sama dengan R, sehingga N sama dengan I atau N sama dengan R. Karena tidak ada ideal proper dari R, dikatakan N sedemikian sehingga I himpunan dari N himpunan dari R, maka I adalah ideal maksimal dari R. Dan di sini ada contoh yang bukan dari ideal maksimal.
Diketahui ring Z12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z12. Apakah himpunan Hi yang anggotanya 0 merupakan ideal maksimal dari Z12? Di sini ada jawabannya dan contoh penyelesaiannya, yaitu I himpunan 0 bukan merupakan ideal maksimal karena I himpunan 0,0 karena I himpunan dari 0,6 yang merupakan ideal profil dari Z16 tetapi memuat I himpunan 0. Untuk yang bukan contoh dari ideal maksimal yang kedua, yaitu diketahui ring Z12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z12. Apakah I himpunan 0,6 merupakan ideal maksimal dari Z12? Untuk jawabannya yaitu I sama dengan himpunan 0,6 bukan merupakan ideal maksimal karena ada himpunan yang anggotanya 0, 3, 6, 9 yang merupakan ideal proper dari Z12 tetapi memuat himpunan I yang anggotanya yaitu 0,6. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang teorema dan contoh dari teorema. Diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan ideal M dari ring R merupakan ideal maksimal jika dan hanya jika ring faktor R atau M adalah field. Untuk contoh soalnya, diketahui M himpunan 0,3 adalah ideal maksimal dari Z6. Tunjukkan bahwa Z6 per M adalah field. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus menentukan syarat-syarat dari field. Yang pertama, Z6 per M sama dengan himpunan 0 ditambah M sama dengan M, 1 ditambah M sama dengan 1,4 sama dengan 4 ditambah M, 2 ditambah M sama dengan 2,5 sama dengan 5 ditambah M. Di sini ada contoh tabel Cayley penjumlahan dan tabel Cayley perkalian, di mana M ditambah M yaitu M ditambah M plus 1 yaitu M plus 1, M ditambah M plus 2 yaitu M plus 2, M plus 1 ditambah M sama dengan M plus 1, M plus 1 ditambah M plus 1 yaitu M plus 2, M plus 1 ditambah M plus 2 yaitu M plus 2 ditambah M yaitu M plus 2, M plus 2 ditambah M plus 1 M plus 2 ditambah M plus 2 sama dengan M plus 1. Yang tabel Cayley perkalian, M dikali M dikali M plus 1 M dikali M plus 2 M ditambah 1 dikali M plus 1 dikali M plus 1 sama dengan M plus 1, M plus 1 dikali M plus 2 M plus 2, M plus 2 dikali M sama dengan M plus 2 dikali M plus 1 sama dengan M plus 2, M plus 2 dikali M plus 2 sama dengan M plus 1. Jadi ring faktor sama dengan Z6 per M sama dengan himpunan M, M plus 1, M plus 2, Z6 per himpunan 0,3 sama dengan himpunan 0,3, himpunan 1,4, himpunan 2,5. Z6 per M adalah ring komutatif. Kemudian untuk elemen satuannya yaitu sama dengan 1 ditambah M, karena dalam kurung 1 ditambah M dikalikan dalam kurung 1 tambah M yaitu sama dengan 1 ditambah M. Untuk dalam kurung 4, 2 ditambah M dikali 2 tambah M sama dengan 4M yaitu sama dengan 1 ditambah M. Kemudian mempunyai inverse perkalian yaitu 1 ditambah M. Jadi syarat-syarat tersebut memenuhi syarat dari field. Jadi terbukti bahwa Z6 per M adalah field.
prima dan ideal maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.